Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas dipimpin doanya. Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah disapu ya? Nah, alhamdulillah. Yang nggak berangkat siapa? Banyak kayaknya nih hari ini nih. Gara-gara hujan ya. Siapa aja yang nggak berangkat? Iya, Iya. Terus Ahmad Yodafin. Terus Amar ya. Anggi, Ardiana, Ayuni, Ajril, Cantika ya. Dewi Fajri. Oke. Sudah ya? Nah, kita doakan semoga yang tidak berangkat secepatnya sehat kembali ya, biar minggu depan bisa ikut belajar bareng kita lagi ya. Amin. Oke. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa Ibu punya motivasi nih ya. Motivasi ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita sudah tepuk PPK ya. Sekarang motivasi ini lihat. Cerita pendek tentang masa lalu yang dapat didapatkan dengan sebuah cerita. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun impian dan keinginan tak ada tanpa ada kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkan. Enggak katanya. Nanti aja. Besok aja deh. Terus kita belajar. Jangan lakukan hal yang tidak perlu. Tapi, perhatian film sampai sini. Sadarlah. Mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan. Jika hanya bermasalah dan suka menentangnya. Belajar mengalahkan dan berusaha. Tapi lebih lelah mana dengan perjuangan orang tuamu membiayai sekolah dengan bekerja keras dan ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Yang ada kemenangan, siapkan dirimu. Belajar asal bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Al-Ghazali pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka bisa. Nah, itu dia ya. Itu adalah motivasi kita hari ini. Sangat menyentuh ya. Nah, jadi kita harus bisa yang namanya memanfaatkan waktu kita sedini mungkin. Karena apa? Masa depan kita yang menentukan adalah diri kita sendiri. Maka dari sekarang
harus bisa merubah langkah kita mau kemana. Begitu, ya. Itu diingat-ingat itu, oke? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, minggu kemarin kita bahas tentang apa coba? Perbuatan yang dilarang. Oke, pinter. Ya bagus tuh, masih pada inget ya. Kemarin kita membahas tentang perbuatan yang dilarang hukum. Nah, apa saja perbuatan yang dilarang hukum itu kemarin apa saja? Ayo. Penganiayaan, pembulian, terus apalagi tawuran, terus pencurian, pemerasan. Nah, itu adalah perbuatan yang dilarang hukum. Nah, kaitannya untuk hari ini itu kita membahas tentang perwujudan perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ya, kita lihat KD dan IPK-nya. Ini untuk KD masih sama ya, kayak minggu kemarin. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, kita masih menggunakan project based learning. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan yang pertama dapat menampilkan perilaku bersyukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kalian bisa menampilkan perilaku disiplin dan menerapkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menentukan sikap sesuai dengan norma-norma hukum. Jadi nanti kalian harus bisa menentukan tuh norma hukum seperti apa. Begitu ya. Yang keempat, menganalisis perwujudan perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, menyajikan hasil analisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu ya. Nah, untuk teknik penilaiannya ini ya, teknik penilaiannya nanti Ibu ada penilaian diskusi, penilaian sikap kalian, dan penilaian saat presentasi. Kemudian yang keempat juga ada penilaian produk. Nah, nanti dilihat tuh proyek kalian bagus atau tidak, sesuai atau tidak. Begitu ya. Sudah siap ya? Oke, sebelum siap itu kita pretest terlebih dahulu ya. Ya, disiapkan HP kalian. Quizizz.com ya. Quizizz.com. Ah, tuh 076500. Ya. Ya. Ada siapa lagi? Udah. 11 baru 11 orang. Sudah semua? Udah? Udah? Sudah ya? Ya. Ini siapa, Teh? Ibu keluarin dulu ya. Ibu keluarin dulu nih. Ya, itu lagi, masuk lagi. Ya, pada sudah? Sudah Farhan? Ya, sudah ya. Sekarang kita mulai.
Betul semua itu, Irma. Sudah semua? Sudah. Kita lihat hasilnya. Yeay, selamat untuk Monica. Nah, nggak apa-apa. Yang lainnya, ini karena kita pretest, nanti semoga di post test lebih baik lagi, ya. Oke. Nah, karena kita sudah pretest, selanjutnya itu kita akan melihat video, ya. HP-nya ditaruh dulu. Iya. Hai, selamat datang di Ditlantas Polda Sumatera Barat. Ulangi. Ulangi. Kelihatan? Oke. Jangan ngeliat ininya. Langsung. Sepeda motor gunakanlah helm sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jangan menggunakan handphone saat berkendara. Buat yang mau motor, jangan dengar musik secara berlebihan.
Ketiga, dilarang menonton saat berkendara. Apalagi kalau kamu orang sibuk. Keempat, saat berkendara dilarang membawa beban berlebihan. Apalagi bukan asmara. Lagi beban asmara jangan dibawa-bawa sampai ngotot tuh. Masa ban sepeda motor? Jangan selesaikan saat berkendara. Ketunggu dulu, baru diselesaikan. Karena dilarang menggunakan penawar teknik. Udah ya? Nah, selama pandemi ini, pelayanan di Polres Sumatera Barat tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan. Nah, sudah. Tadi kita sudah melihat video. Ada yang bisa menanggapi? Ini video tentang apa? Ulangi. Ayo. Kang Kame. Tadi kita sudah melihat video tersebut. Sekarang ada yang bisa menanggapi video tersebut tentang apa? Saya Bu. Ya, Irma. Menaati peraturan lalu lintas di jalan. Iya, pinter ya. Bagus ya. Terima kasih jawabannya. Bahwa video ini itu tentang cara kita menaati peraturan lalu lintas.
Nah, setelah kalian lihat video ini pasti ada yang bertanya-tanya nih. Ada yang mau bertanya? Bu, Ya. boleh nggak Bu kalau di jalan desa nggak pakai helm? Oke, bagus pertanyaannya nih dari Wahyu. Nah, bahwa di desa itu kan biasanya banyak yang nggak pakai helm. Itu boleh nggak kalau misalkan nggak pakai helm? Nanti kita jawab di pertanyaan di kegiatan selanjutnya, ya. Nah, ada yang mau tanya lagi nggak? Saya Bu. Ya, Fauzia? Bu, kalau anak SMP boleh nggak naik motor? Oh iya, anak SMP tuh boleh naik motor apa enggak? Menurut kalian boleh apa enggak? Sebenarnya mah tidak boleh karena naik motor itu dikhususkan untuk anak yang sudah 17 tahun dan memiliki SIM itu ya. Nah, karena sudah, sekarang ibu akan bagi kalian ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Najwa? Nah, ke dalam 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu berjumlah 4 orang karena kita hari ini banyak yang tidak masuk karena hujan ya. Ini sudah berkelompok ya. Ada beberapa kelompok yang hanya 3 orang. Tidak apa-apa ya. Yang penting semangat belajarnya kita hari ini tetap ada, ya. Oke. Nah, ibu akan jangan di sini nanti kelihatan. Udah? Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Cuma LKPD-nya nanti ibu dalam bentuk barcode ya. Kalian kan sudah tahu ya caranya ya. Ini akan ibu bagi satu-satu. Nih. Nah, barcode-nya di-scan. Nanti kalian akan tahu tugasnya itu apa. Tetapi ibu juga akan kasih tahu bahwa tugas kita kali ini yaitu membuat poster di Canva ya. Nah, poster tersebut itu nanti kalian menjelaskan tentang ajakan perwujudan perilaku yang baik yang sesuai dengan menaati peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Bahan-bahannya sudah disiapkan kan? Oke, nah nanti kalian scan dulu barcode-nya. Sudah? Ya, di scan. Klik. Nah, pintar. Keluar? Lihat. Oke, dilihat langkah-langkahnya. Ya, sudah dilihat langkah-langkahnya? Hah? Iya dong. Nah, sudah dilihat ya langkah-langkahnya ya? Di situ udah ada. Nah, sekarang kalian bisa lihat Canva-nya. Kemudian bahan-bahan yang kalian kemarin sudah cari sekarang dibikin ya. Kemudian nih kita sesuai sama kemarin project ini akan dibuat dalam waktu berapa menit ya, kesepakatan 1 jam ya. Oke, 1 jam ya, berarti 60 menit ya. Dalam waktu 60 menit berarti kalian harus sudah selesai begitu. Nanti kalau misalkan ada yang tidak tahu atau yang tidak paham bisa ditanyakan ke ibu gitu ya. Nah, seperti biasa nanti kalian tulis penjadwalan pembuatan proyek di bahan ajar atau di LKPD ya. Di LKPD di bawahnya nanti ditambahkan begitu ya. Paham ya? Nah, sekarang bisa berdiskusi ya. Bang, dikeluarin dulu ini. Nah, iya. Ini dikeluarin aja, dikeluarin punyanya ibu tuh. Mana? Aduh.
Mungkin kamu kasih tahu. Hah? Tulis apa? Enggak, cuma itu aja udah. Cuma pura-pura. Saya nanti ya. Ntar dulu. Apa ini memakai pakaian seragam sekolah sepertinya? Ya di sini dikasih apa lagi deh? Jangan lupa ya apa gimana gitu. Biar menarik tuh, biar menarik dibaca tuh kayak gimana gitu. Ya. Ini mau ini semua apa? Cuma kerja bakti aja berarti? Oke. Di masyarakat ini ya? Ininya diganti itu dong, slogan kayak misalkan, ayo cintai tubuhmu misalnya gitu, kayak yang mengajak tuh. Ngajak, namanya poster kan mengajak kayak gitu ya, buat judulnya tuh jangan kayak infografis kayak kemarin. Ayo menaati peraturan perundang-undangan misalkan kayak gini. Tentang apa ini? Bangsa. Ayo menaati peraturan ini apa, tentang lalu lintas atau apa, semuanya berarti apa aja? Membayar pajak, tidak melanggar hukum, menaati peraturan, tidak melanggar aturan lintas, tidak melakukan tindakan korupsi. Oh iya, berarti ayo taati peraturan yang ada di negara kita kayak gitu berarti. Ya. Kayak mengajak tuh. Cara kita mengajak tuh bagaimana gitu ya. Ayo Wahyu, rada ke sini Wahyu. Tuh. Bisa nggak? Sini coba. Gini nih. Terus narkoba tuh, ini terus tuh ini apa, ini tentang pencegahan tuh. Nah ini nanti ini jadilah siswa yang berprestasi kayak gitu. Tentang siswa berprestasi ini bisa ini nih. Ini mah nikah ya, kayak gitu ya. Ya bisa. Bukan slogan. Iya, mau nama kapan diganti? Mau diganti ke ya? Iya, jadilah siswa yang berprestasi demi kemajuan bangsa gitu. Ayo. Ya ayu jangan apa-apa, maksudnya tuh. Ya apa baik slogan, apa aja slogan gitu.
Waktunya kurang 20 menit lagi ya. Ya. Terus. Ini nggak di itu backgroundnya. Udah. Kayak gitu aja. Ini backgroundnya nggak diganti. Apa sih di background BG kah? Remove BG, Nazwa tahu kan? Orang bukan Pak. Bukan, ini gambar ini caranya gini nih. Biar kayak kemarin punyanya ini nih, kelompoknya Fauzia bagus. Nih. Remove, tulis remove BG. Ah, iya. R. Nah, ini. Biar bagus nih. Enggak. Nah, mana tadi itunya? Gambarnya tadi mana? Gambarnya tadi di mana? Tuh, nih. Tuh. Udah begitu aja terus ganti. Tuh kayak kemarin kelompoknya ini. Ini juga kelompok ini juga pakai remove ya? Remove BG, iya. Jadi tuh hidup gambarnya. Melek. Ya. Farhan sini, Raka sini. Farhan ini ke sini. Nah, dibantuin. Sudah. Ini ditambahin gambar sini. Jauh ya, nggak usah juga nggak apa-apa kalau misalkan itu. Tinggal prestasi aja di sini, jauhi pergaulan bebas. Tingkatkan prestasimu gitu. Ini hal-hal positif kayak gitu. Dia mau dikasih gambarnya juga nggak apa-apa. Gambar ikut ekstrakurikuler kayak gitu-gitu tuh. Yang nari apa tuh? Aduh, bentar.
Bisa jelek jadinya. Nggak apa-apa kok. Diinin si anak nih pas lagi buat tuh. Ya yang lama enggak? Waktunya 5 menit lagi ya. Nah ini sudah ada kelompok 2 sama kelompok ini kelompok 4 ya. Satu kelompok lagi. Apa sayang? Sayangnya. Nyalain semua. Iya. Terus ini di Bluetooth ke itu aja ya. Mana itunya tadi? Apa? Tempatnya belum. Nanti bisa Mana? kan Pak? Udah di itu belum? Udah di save. Save. Iya, mana di save-nya? Di 4 dulu ya. Yang maju ya. Itunya udah di. Nah, sudah selesai semua ya? Ya, sekarang kelompok 4 dulu yang maju. Ya. Sebelah sini. Dibaca. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil karya diskusi kami. Salah satu tentang menaati peraturan sekolah. Salah satunya yaitu memakai pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah lainnya, belajar di kelas dengan tertib. Ayo, taati peraturan sekolah demi tercapainya kemajuan bangsa. Oke, tepuk tangannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil dari karya kami, yaitu peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat. Salah satunya kerja bakti. Manfaat kerja bakti, lingkungan rumah menjadi lebih nyaman, menurunkan risiko penyebaran penyakit, mencegah banjir, meningkatkan kesejahteraan, membentuk rasa empati antar warga, menjaga kesehatan mental, dan meningkatkan kreativitas.
Ayo ikut kerja bakti untuk membersihkan lingkungan karena kebersihan sebagian dari iman. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya terkait proyeknya kelompok 3 tentang kerja bakti? Kami kayak gitu. Apakah ada yang mau bertanya dari proyek kami? Saya. Ya, Dea. Bagaimana cara kalian untuk mengajak anak muda kerja bakti? Ya, bagaimana cara kalian untuk mengajak anak muda biar kerja bakti? Gimana? Caranya adalah mengajak anak muda untuk melakukan kerja bakti melalui media sosial. Media sosial tuh, katanya melalui media sosial. Biasanya kan anak muda sekarang itu suka bermedia sosial, katanya seperti itu. Terus mengajak saat ada kegiatan kerja bakti di lingkungan, misalkan begitu, ya. Oke, ada yang ngomong? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Najwa. Apa manfaat dari kerja bakti? Manfaat kerja bakti adalah lingkungan rumah menjadi lebih nyaman, menurunkan risiko penyebaran penyakit, mencegah banjir, meningkatkan kesejahteraan, membentuk rasa empati antar warga, menjaga kesehatan mental, meningkatkan kreativitas. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Nggak ada? Ya, begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok berapa tadi? 3 ya, tentang kerja bakti. Biasanya itu kalau misalkan kerja bakti kan setiap hari Minggu ya, yang kerja bakti itu hanya bapak-bapak saja, ya nggak? Kalau lihat ya, ibu-ibunya pasti yang masak. Nah, anak mudanya itu ngapain? Nah, maka dari itu kalian biasanya nih sebagai generasi muda itu harus bisa ya meneruskan dari yang namanya kegiatan-kegiatan bapak ibu. Apa sih namanya? Meregenerasi dari kegiatan positif yang ada di lingkungan masyarakat. Begitu ya. Meregenerasi tahu ya? Maksudnya meneruskan kegiatan yang ada di masyarakat. Begitu ya. Nah, sekarang kelompok 2. Yuk, maju ke depan. Ayo, kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil karya kami, yaitu tentang menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara, yaitu sebagai berikut: membayar pajak tepat waktu, tidak melanggar hukum atau melawan hukum yang resmi dari pemerintah, selalu menaati peraturan pemerintah dan sebagainya, tidak melanggar rambu lalu lintas dan tidak melakukan tindakan korupsi. Maka ayo taati peraturan di negara kita. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Irma. Saya, boleh nggak kalau kita nggak bayar pajak?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Irma. Tidak boleh karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara di Indonesia. Tuh, tidak boleh karena itu tidak boleh ya, karena pajak itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Tuh, ya. Yang mau saya lagi ya? Tidak boleh gitu. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi kelompok 2 sudah maju ya tentang peraturan perundang-undangan di negara atau bangsa. Nah, salah satunya itu kita harus membayar pajak tepat waktu. Itu kalau misalkan motor biasanya tuh ya lupa pajak motor tuh. Itu jangan sampai lupa karena kita harus sesuai dengan waktu yang ditentukan membayarnya. Kemudian tidak melanggar hukum. Kemudian selalu menaati peraturan pemerintah. Menaati peraturan lalu lintas tadi ya, kayak yang kita bahas di video yang pertama itu. Nah, jadi kalau misalkan peraturan lalu lintas juga tadi kan, Bu, boleh nggak kalau misalkan nggak pakai helm di ini dia mah di desa kayak gitu ya. Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Dimanapun berada kita harus memakai helm gitu. Karena apa? Untuk mencegah yang namanya kecelakaan. Begitu. Kalau misalkan jatuh kan nggak harus bocor kayak gitu kan, karena untuk melindungi diri kita. Nah, kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Bu, kalau misalkan anak SMP ya boleh pakai motor apa enggak? Nah, sebenarnya nggak boleh, karena yang bisa pakai motor itu harus yang memiliki SIM gitu ya. Berarti udah pintar nih, udah tahu semua. Oke, sekarang kelompok 1 yang maju. Kelompok 1 Dea Aura. Ya, ini mah langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil karya kami tentang contoh perilaku yang dilarang sekolah. Ya. Minum minuman keras dan pergaulan bebas, merokok dan sebagainya dan lain sebagainya. Oke. Jadilah siswa yang taat aturan. Jauhi pergaulan bebas, tingkatkan prestasimu dengan ikuti ekstrakurikuler. Ada yang mau bertanya? Jauhi pergaulan bebas, tingkatkan prestasimu. Ya. Sekian. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya sudah ya. Untuk dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ini gimana? Coba kita lihat ya dari ini dulu. Ini kelompok 1, gambarnya menarik? Menarik ya? Apakah ada yang diganti? Apa yang diganti? Bagus ya, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 tadi mana?
kelompok tuh ya. Coba dulu, di kayak gini. Gak mau ya? Astagfirullah, hari ini tuh lagi apa sih pada ngelek kabehku ya? Kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Sudah ya? Bagus ya? Ini kalau misalkan ditempel bagus ya? Kita ini bisa bagus, oke. Untuk kelompok sekarang kelompok 3. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ini kelompok 4 dulu. Nah, ini kelompok 4. Kelompok 4? Bagus ya? Ayo taati peraturan sekolah. Nah, ini harus menaati peraturan sekolah, harus belajar dengan rajin, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ini. Mana kelompok 3? Mana sih? Ini. Nah, ini kelompok 3. Bagus semua ya? Oke, nanti kalau sudah selesai, Ibu taruh di media sosial, di Instagram. Oke? Ya, ini hasil karya kalian. Nah, ya, kita lihat untuk kelompok 1 sampai 4 tadi yang menurut kalian bagus. Kelompok mana? 4. Nah, semuanya kelompok bagus menurut Ibu. Jadi hari ini tidak ada yang dianggap tidak bagus, semuanya bagus semua ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena kita sudah selesai ya, coba Ibu tanya perasaan kalian pas membuat proyek ini gimana? Senang. Oke, terus apa lagi, ada pengetahuan baru ya. Terus kalian jadi siswa yang bisa mendesain ya. Tadinya kalau misalkan di rumah biasa ngedesain apa enggak? Di rumah biasa ngedesain apa enggak? Enggak ya. Sekarang kalau misalkan di sekolah karena ada pengetahuan baru, jadi kalian sudah bisa yang namanya mendesain, selain mendesain di buku gambar. Begitu ya. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, sekarang kita menyimpulkan. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya. Ya, Bahwa kita sebagai siswa harus menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan, di masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Nah, ya. Itu kesimpulan kita hari ini, bahwa kita sebagai siswa, kemudian sebagai guru dan lain sebagainya, sebagai warga negara harus bisa menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan negara itu ya kesimpulan kita hari ini. Nah, sekarang setelah selesai kita post test terlebih dahulu. Ya, siapkan HP kalian. Nah, Ibu akan kasih kodenya. Ko. Nazwa. Udah ngantuk dia. Sudah? Sudah ya? Malahan pada. Ya, kita mulai.
Ya, selamat untuk Fuji Wahyu dan Najwa. Nah, tidak apa-apa ya. Ini adalah nilai dari kalian selama pembelajaran hari ini ya. Irma 100 banyak yang 100 nilainya ya. Nah, nanti Ibu kirim nilainya ke WA masing-masing ya. Sudah selesai ini semua. Nah, sekarang kita refleksi hari ini, pembelajaran hari ini. Nah, ada yang mau merefleksikan? Ada yang mau berpendapat? Refleksi kita. Ya. Saya, Bu. Ya, oh ya. Manfaatnya banyak, Bu. Salah satunya bisa mengerti aturan-aturan masyarakat, sekolah, dan negara. Iya, manfaat dari refleksi kita hari ini itu banyak sebenarnya. Nah, salah satunya itu bahwa kita itu bisa menjadi siswa. Kalian salah satunya kalian bisa menjadi siswa yang menaati peraturan perundang-undangan. Salah satunya ada di lingkungan, ada apa saja? Masyarakat, sekolah, dan negara. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Yuk, Alhamdulillah. pembelajaran kita sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita ganti bab, sudah ke bab 4. Nah, sebelum ke bab 4 nanti kalian terakhir itu akan penilaian akhir semester ya, itu. Oke? Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pembelajaran, ayo ketua kelas nanti doa. Sebelum pulang, ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum